Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dalam minggu ini kita bersama-sama diajak untuk memahami betul rahmat pembaptisan yang kita terima. Di dalam pembaptisan akan menjadi rahmat yang menyelamatkan ketika kita percaya dan setia. Beranikah kita taat dan setia di dalam karya pelayanan hidup kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Engkau berikan kepada kami. Kuatkanlah kami, agar kami tidak dirajai oleh keegoisan, tetapi bantulah kami untuk selalu percaya dan mengandalkan Engkau di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, jika kita membacanya, kita akan menemukan bagaimana Allah membuat perjanjian yang begitu istimewa kepada orang-orang pilihannya. Dalam hal ini diwakilkan oleh Nuh. Nuh diselamatkan karena ia setia pada apa yang telah difirmankan oleh Allah. Janji keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia akan terpenuhi dengan sendirinya ketika kita mau dan ada usaha untuk menepati apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi panggilan kita. Jangan kita hanya bisa menuntut, tetapi kita tidak bisa melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita. Seringkali kita di dalam persiaran hidup kita menuntut ini dan itu, tetapi kita lupa untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita lupa untuk melakukan tugas-tugas kita. Ketika kita diberikan kesempatan, mungkin kita justru asik dengan sesuatu yang bukan menjadi tugas kita, sesuatu yang hanya memuaskan egoisme kita. Bukan waktunya untuk bermain, kita bermain. Belum waktunya habis untuk bekerja, kita sudah merasa cukup dan meminta waktu untuk beristirahat. Lalu ketika kita dituntut, kita merasa ditindas dan ada pihak-pihak yang tidak adil dengan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan dari kitab Kejadian bahwa janji keselamatan Allah terjadi karena Nuh setia, percaya, dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam surat pertama Rasul Petrus, kita juga mendengarkan bahwa air bah yang dialami oleh Nabi Nuh, pada saat ini kita pun merasakannya, keselamatan itu melalui rahmat sakramen baptisan. Dengan rahmat sakramen pembaptisan, kita semua yang percaya diselamatkan. Rasul Petrus menekankan kata percaya. Bagaimana mungkin kita menuntut suatu keselamatan tetapi kita tidak percaya dengan apa yang kita imani? Sangat tidak masuk akal ketika kita mengatakan bahwa Tuhan harus memberikan berkat-Nya, harus melindungi, tetapi kita tidak percaya. Kita beragama hanya sekedar identitas. Kita beragama supaya dilihat bahwa kita bukan orang ateis, bahwa kita adalah orang yang bertuhan. Saudari, saudaraku, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, percayalah, maka Tuhan akan menjamin keselamatan kita. Sebagaimana dikatakan
di dalam surat pertama Rasul Petrus. Tentu proses penyelamatan lewat sakramen pembaptisan menuntut beberapa syarat bagi orang yang dibaptis. Mereka harus mengakui bahwa Yesus yang telah mati satu kali untuk segala dosa. Kristus telah mati dalam daging, namun dibangkitkan menurut roh. Kristus telah naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa, dan segala yang ditaklukkan oleh Kristus. Semuanya itu harus menjadi pegangan iman kita sebagai orang yang dibaptis. Maka semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus akan diselamatkan. Keselamatan ada karena ada kepercayaan. Kita mendapat jaminan keselamatan karena kita beriman, kita percaya, kita menghidupinya. Keselamatan ada karena kita bisa dipercaya, kita bertanggung jawab dengan panggilan kita, dan kita pun mempercayai siapa yang memanggil kita. Keselamatan selalu menuntut tindakan yang saling mengusahakan, yang saling bertanggung jawab, yang saling menepati janji. Jika salah satu mengkhianati, maka keselamatan itu tidak akan pernah sampai. Maka percayalah, rahmat sakramen pembaptisan akan menjadi sarana keselamatan bagi kita, terutama mereka yang percaya. Di dalam Injil hari ini sangat menarik. Kita diingatkan dengan 3 tokoh, Musa, Elia, dan juga Yesus sendiri. Mereka dijaga di tengah padang gurun. Mereka tidak dibiarkan binasa. Mengapa? Karena mereka selalu mendahulukan apa yang disabdakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Dia tidak mengutamakan keegoisan dia. Mereka tidak juga mengandalkan diri mereka, tetapi mengandalkan Tuhan, Sang Bapa yang membawa mereka. Seringkali kita mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi kita tidak mau menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, merasa diri paling hebat, merasa diri yang tidak tersentuh oleh hukum. Tetapi dari Injil Markus ini kita diingatkan bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang taat, setia, dan selalu memperjuangkan kebenaran serta menghidupi apa yang disabdakan oleh Allah Bapa. Kisah ini mengingatkan kita pula bahwa jaminan makanan bagi Musa dan Elia yang didapatkan oleh Allah sendiri di padang gurun, serta perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka sebagai orang benar, ya. Penyertaan itu diberikan karena mereka hidup di dalam kebenaran. Sebagaimana di dalam pertemuan APP kita yang pertama, bagaimana kita menghadirkan kasih di dalam keluarga. Kita diajak untuk belajar dari perkawinan di Kana. Dari perkawinan di Kana kita pun bisa belajar ketika di dalam anggota keluarga, tanpa harus dikatakan, ketika masing-masing melakukan tanggung jawabnya dengan taat dan setia, maka mukjizat hadir di dalam keluarga itu. Bukan dengan saling menuntut, tetapi dengan melakukan tanggung jawabnya masing-masing di dalam hidup keluarga, maka mukjizat akan hadir bagi orang yang percaya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keegoisan, kesombongan justru akan membuat kita masuk ke dalam dosa. Beranikah kita dengan rendah hati untuk selalu taat dan setia mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita? Selamat berminggu, selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.